Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kembali hari ini kita melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kemarin, menyambung materi yang kemarin, yaitu tentang dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani yang lahir pada abad pertengahan zaman kemunduran. Berikutnya, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Turki Utsmani. Jadi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Turki Utsmani. Dinasti ini lumayan lama berdiri, bahkan mungkin salah satu dinasti terlama karena berdirinya hampir 6 abad lamanya. Jadi dinasti yang 6 abad lamanya tentu banyak sekali meninggalkan peradaban-peradaban, tentu banyak sekali meninggalkan tentang cerita-cerita ilmu pengetahuan, banyak sekali meninggalkan tentang kemajuan-kemajuan yang mereka persembahkan untuk negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh dinasti Turki Utsmani. Nah, yang pertama adalah bidang militer. Dinasti Turki Utsmani itu lebih dikenal sebagai salah satu kekuatan dinasti yang mengutamakan bidang militer. Nah, dahulu dinasti Turki Utsmani ini adalah salah satu dinasti yang diberikan wilayah oleh kerajaan Turki Saljuk, oleh Arab Arslan. Wilayahnya sangat kecil, tapi atas kepiawaian dari pemimpin yang bernama Ertugrul, lalu dilanjutkan oleh Utsman Ghazi, dan selanjutnya diberikan lagi kekuasaan itu kepada anak yang bernama Orhan. Secara perlahan tapi pasti wilayah kekuasaan dinasti Turki Utsmani itu semakin membesar berkat kehebatan militer yang dibangun oleh kekhalifahan Utsman Ghazi dan Orhan. Siapa Orhan itu? Orhan itu adalah khalifah kedua, anak dari Sultan Utsman Ghazi. Nah, dia berhasil mengatasi kerusuhan yang terjadi dalam berbagai atau dalam lembaga kemiliteran, sekaligus mengadakan pembaharuan. Nah, Orhan ini adalah salah satu sultan yang melahirkan pasukan yang disebut dengan pasukan Janissary. Apa itu pasukan Janissary? Pasukan Janissary adalah anak-anak Kristen, non-muslim, dan anak-anak muslim yang dikumpulkan dalam satu barak, lalu dididik sedemikian rupa, dan anak-anak yang terbaik lalu dikhususkan untuk menjadi tentara atau pasukan, sehingga pasukan atau anak-anak yang dijadikan pasukan atau tentara tadi, mereka betul-betul ditempa dengan sangat-sangat ketat, yang dengan sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh para pendidiknya untuk menjadi militer. Nah, jadi anak-anak terbaik inilah lalu ke depannya nanti menjadi pasukan Inkisaria atau pasukan Janissary tadi. Jadi pasukan Inkisaria atau pasukan Janissary. Nah, pasukan ini dididik dari sejak kecil. Yang terbaik yang dipilih. Apa yang dilakukan mereka di barak? Yang dilakukan atau dididik dari anak-anak kecil tadi di barak. Yang pertama, mereka betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang sempurna. Nah, itu. Jadi sholat subuhnya selalu berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isyanya selalu berjamaah. Berikutnya sholat sunnah nawafil terus dijaga dan dipertahankan. Apalagi diberikan pengajaran tentang sirah. Sirah itu tentang sejarah kepahlawanan kaum muslimin.
Itu yang disampaikan oleh para syekhnya sesudah subuh dan sesudah maghrib. Nah, itu dididik setiap hari tanpa absen. Berikutnya, mereka pasukan Janishary yang dibangun oleh Orkhan ini atau pasukan Inkisyariah ini sesudah duha atau waktu duha dan sampai sorenya mereka berlatih perang, latihan fisik, cara menunggang kuda, cara melempar tombak, cara memanah, cara menggunakan pedang, cara bertahan, dan semua jenis persenjataan dilatih sedemikian rupa. Nah, lalu dimotivasi dirinya sehingga ada istilah bagi pasukan Janishary ini atau pasukan Inkisyariah yang dibangun oleh Orkhan. Pasukan ini adalah pasukan yang bila dibawa atau diperintahkan untuk berperang, mereka seperti rasa pergi ke kondangan, anak saruan. Karena apa? Karena tertanam di diri mereka mati syahid atau hidup mulia dengan Islam, dengan jihad. Nah, itu kira-kira gambaran tentang pasukan Inkisyariah yang dibangun oleh Orkhan, dan itu terus dipertahankan sampai nanti puncaknya pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Konstantinopel. Jadi pasukan yang menaklukkan Konstantinopel atau kerajaan Bizantium itu adalah pasukan Janishary. Karena ada 3 gelombang nanti dalam penaklukan kota Konstantinopel. Ada pasukan Jomblo, ada pasukan ada pasukan apa lupa namanya. Yang ketiga baru berhasil, yaitu disebut dengan pasukan Janishary. Ini pasukan spesial dibangun oleh Orkhan. Jadi bidang militer inilah yang membuat kerajaan Turki Utsmani itu atau dinasti Turki Utsmani atau kekhalifahan dinasti Turki Utsmani itu sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Asia. Jadi 3 benua itu sebagian besarnya adalah wilayah Turki Utsmani berkat militer yang handal. Yang kedua adalah bidang ekspansi. Nah, secara umum proses perluasan wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu dibagi menjadi dalam 2 periode. Periode pertama yaitu dimulai pada Sultan Utsman atau Sultan Osman Gazi tadi sampai dengan datangnya serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Maksud tentara Mongol di sini maksudnya tentara Mongol yang sudah masuk Islam yang dipimpin oleh raja atau Sultan Timur Leng, anaknya dari Genghis Khan. Nah, periode kedua yaitu setelah pasca serangan Timur Leng. Jadi periode pertama itu dari Osman Gazi sampai Bayezid I. Itu periode pertama kekuasaan Utsman, Turki Utsmani. Siapa yang pertama? Utsman, yang kedua Orkhan, yang ketiga Murad, yang keempat Bayezid. Nah, yang keempat Bayezid. Jadi 4 khalifah ini atau 4 sultan ini adalah periode pertama perluasan wilayah Turki Utsmani. Luar biasa 4 orang khalifah ini. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjadikan jihad dan kemiliteran itu adalah yang utama. Kalau kalian pernah melihat bendera Turki Utsmani itu tulisannya Inna fatahna laka fatham mubina, di tulisan benderanya itu ciri khas dari Turki Utsmani. Inna fatahna laka fatham mubina itu berbicara tentang penaklukan, perluasan wilayah kaum muslimin. Di bawahnya lagi tulisannya wajahidu fi sabilillah. Jadi kalau hendak meluaskan wilayah, wajahidu fi sabilillah, itu di bendera Turki Utsmani. Nah, Utsman melakukan ekspansi besar-besaran, Orkhan juga begitu, Murad I juga begitu, puncaknya di Bayezid. Nah, Bayezid ini dijuluki sebagai Sikilat, bukan sikilat kuning dari Konoha, bukan, tapi Sikilat. Kenapa? Karena paling lama 1 bulan di satu tempat, dia akan pergi lagi ke tempat lain untuk menaklukkan dan menjadikan wilayah itu menjadi kaum muslimin, menjadi wilayah muslim. Nah, itu Bayezid. Jadi sampai manapun
tempat yang ditaklukkannya paling lama 1 bulan, sudah beres, langsung lagi kembali ke lain. Jadi pekerjaan Bayezid puncaknya itu, dia menaklukkan Asia, setelah selesai Asia ke Eropa, selesai di Eropa, Asia lagi, Eropa, Asia, Eropa, bolak-balik Asia, Eropa. Itu nama Bayezid. Tapi akhirnya nanti Bayezid perang melawan Timur Leng, ini atas ambisi, sama-sama ambisi. Jadi Timur Leng ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu bendera Timur Leng atau dinasti Mongol. Bayezid pun juga begitu. Akhirnya terjadi perang, Bayezid kalah, lalu Bayezid ditawan, tidak dibunuh. Kenapa tadi? Karena sesama kaum muslimin. Tujuan Timur Leng ingin menyatukan kaum muslimin, begitu juga dengan Bayezid, dan sama-sama ingin menjadi khalifah, tapi Timur Leng berhasil mengalahkannya. Sayangnya Timur Leng setelah itu tidak mempunyai penerus yang kuat seperti dia. Nah, pasca Bayezid meninggal, di tahanan Abbasiyah digantikan oleh anaknya yang juga kuat, namanya Muhammad I. Setelah itu diteruskan oleh Murad II. Penaklukan terus berjalan dan ini adalah periode kedua pasca serangan Timur Leng di Turki Utsmani. Tapi terus berlanjut kekuasaan Turki Utsmani. Pasca itu Turki Utsmani meningkatkan kekuatannya, meningkatkan militernya, dan memperluas wilayah kaum muslimin. Tapi perlu dicatat bahwa perluasan kaum muslimin, di setiap perluasan kaum muslimin tidak pernah memulai peperangan lebih dahulu. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah mengajak orang-orang yang tidak berhaluan dengan kaum muslimin untuk diajak masuk Islam. Jika tidak bersedia, maka baru ditawarkan jizyah, pajak, bahwa ini menjadi wilayah kaum muslimin, tetapi pemerintahannya tetap berjalan sesuai dengan wilayah di situ, dan untuk peribadatan silahkan dijalankan sesuai agama masing-masing. Kalau untuk wilayahnya menjadi wilayah kaum muslimin dan harus bayar jizyah sebagai bentuk syarat syariat agama. Kalau tidak mau, kalau para pembesar di negeri itu lalu ingin berperang dengan kaum muslimin, maka itu adalah cara terakhir yang dilakukan oleh kaum muslimin kalau misalnya harus berperang. Begitu. Lanjut. Berikutnya adalah bidang pemerintahan. Turki Utsmani ini wilayah kekuasaannya sangat luas, dibagi dalam beberapa provinsi. Yang setiap provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur atau dikenal dengan pasha. Jadi dahulu sebutan dari Turki Utsmani untuk gubernur itu adalah pasha. Kalau pada masa Abbasiyah atau pada masa Umayyah itu disebut dengan amir. Jadi kalau masa Turki Utsmani disebut dengan pasha. Pembagian provinsi ini atau lazim atau dikenal pada abad 16-17. Sedangkan sebelumnya pada masa dinasti Abbasiyah itu bukan disebut dengan provinsi, tapi disebut dengan wilayah. Hampir mirip wilayah. Jadi satu wilayah dipimpin lagi oleh beberapa wilayah kalau sebelum dinasti Turki Utsmani. Kalau pada masa Turki Utsmani itu disebut dengan provinsi. Di wilayah Irak itu terbagi menjadi 4. Irak itu disebut dengan Persia lah. Persia pada masa dahulu, Irak pada masa sekarang itu terbagi menjadi 4 provinsi. Yang pertama ada Basrah, yang kedua ada Baghdad, yang ketiga ada Mosul, yang keempat ada Sarizur. Sedangkan di provinsi lainnya di Syria itu Damaskus pada masa dahulu, sekarang disebut dengan Syria. Itu terbagi menjadi 4 provinsi juga. Ada Aleppo, Damaskus, Tripoli, dan Sidon. Syria ini atau Damaskus ini itu kalau sekarang itu ada 4 negara yang tergabung di dalamnya. Yang pertama ada Suriah, yang kedua ada Palestina, yang ketiga ada Jordan, yang keempat ada Lebanon. Itu. Berikutnya di wilayah Arab Selatan, Arab bagian barat itu ada Hijaz dan Yaman. Ada Hijaz dan Yaman. Terakhir
Ada 4 provinsi di wilayah Afrika. Ada Afrika Utara, di Afrika Utara ada Mesir, ada Tripoli, ada Tunis, dan ada Aljazair. Berikutnya di bidang keagamaan dan budaya. Nah, kebudayaan Turki Utsmani ini merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Kenapa? Karena Turki Utsmani ini sebetulnya adalah bangsa yang dahulunya bangsa terkebelakang. Mereka bangsa kecil yang bersuku-suku. Dan mereka ini adalah bangsa nomaden, bangsa yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sehingga dalam suku mereka itu tidak atau sangat sedikit budaya yang melekat dalam bangsa tersebut, dalam suku tersebut, sangat sedikit. Tetapi karena mereka suka berpindah-pindah, lalu mereka bisa membaur, bisa berasimilasi dengan bangsa lain, bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan bangsa yang lain, sehingga budaya-budaya bangsa lain itu lalu diadopsi oleh bangsa Turki Utsmani. Nah, itu untuk budaya. Sehingga kebudayaan Turki Utsmani itu menjadi kaya atas gabungan dari beberapa bangsa-bangsa lain yang pernah bersentuhan dengan Turki Utsmani. Nah, sedangkan agama dalam tradisi masyarakat Turki itu mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial politik. Jadi masyarakat itu digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat. Sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problematika keagamaan yang dihadapi masyarakat. Nah, maka tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum tidak bisa berjalan. Jadi agama menjadi sangat penting pada masa Turki Utsmani. Bahkan salah satu karya terbesar dari peninggalan kerajaan Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani atau kekhalifahan dinasti Turki Utsmani adalah kitab undang-undang hukum agama yang dibuat pada masa Sultan Sulaiman, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni disebut dengan Undang-Undang Al-Qanuni. Nah, itu berhubungan dengan undang-undang syariat keagamaan. Secara rinci undang-undang itu lalu mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan agama. Bahkan sampai urusan pernikahan, bahkan sampai urusan suami istri yang boleh beristri lebih dari satu itu ada syarat yang dibuat oleh Turki Utsmani. Bahkan urusan sedekah sir dan sedekah secara terang-terangan itu dibuat di kitab undang-undang Sulaiman Al-Qanuni. Nah, itu jadi sangat taat dinasti Turki Utsmani ini terhadap ajaran agama Islam. Nah, tapi pada masa Turki Utsmani ini keagamaan itu tidak berkembang dari segi ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena Turki Utsmani ini lebih fokus kepada satu mazhab, satu aliran, satu tarekat yang berbeda pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah itu dipersilahkan masyarakatnya, lalu di situ terjadi diskusi, maka lahirlah berbagai ijtihad hukum dan melahirkan mazhab fikih, mazhab tarikat, mazhab aliran, mazhab tasawuf, mazhab ilmu kalam, yang di masa Turki Utsmani itu tidak terjadi. Jadi kalau misalnya ini mazhabnya Syafi'i, maka sudah di Syafi'i. Nah, maka para ulama akhirnya tidak melakukan ijtihad karena itu sudah diambil alih oleh mufti. Nah, apa yang dilakukan oleh ulama? Ulama lalu menulis itu hanya dalam bentuk syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab
yang misalnya pada saat itu madzhab Syafi'i, maka madzhab Syafi'i kitabnya. Itu di syarah dijelaskan. Atau hasyiah, yaitu membuat catatan-catatan. Nah, itu pada masa Turki Utsmani. Jadi tidak berkembang dari segi ilmu pengetahuan dalam hal pemikirannya, dalam hal tulisannya. Jadi mereka hanya sekedar menjelaskan. Kenapa? Karena para pemerintahnya itu kalau sudah salah satu itu disepakati, maka tidak mengembangkan kepada yang lain. Misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam hal aliran. Itu pada masa Sultan Abdul Hamid II, karena beliau adalah aliran Asy'ariyah, maka fokusnya jadi aliran Asy'ariyah, tidak lagi aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, Jabriyah dan sebagainya itu tidak berkembang di sana. Jadi pembahasan tentang itu di stop. Nah, jadi secara resmi misalnya kalau sudah alirannya Asy'ariyah, maka Asy'ariyah saja yang dibahas dan diyakini. Nah, pada masa Turki Utsmani ini tarekat itu mengalami kemajuan. Ada 2 tarekat yang sangat terkenal, dan yang paling kuat adalah disebut dengan tarekat Bektashi, dan yang kedua ada tarekat Maulawi. Nah, itu 2 tarekat yang sangat maju dan yang dianut, diikuti oleh bangsa di Turki Utsmani. Nah, bidang seni dan arsitektur. Turki Utsmani ini karena lamanya 6 abad dan mereka bersentuhan dengan Eropa, bersentuhan dengan Afrika, bersentuhan dengan laut hitam, Selat Gibraltar, selat-selat Bosporus dan lain sebagainya. Maka bidang seni dan arsitektur ini sangat banyak dimiliki oleh Turki Utsmani. Dan mungkin yang masih banyak peninggalannya dan masih sempurna itu kebanyakannya dari Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini peninggalan arsitekturnya itu memang sangat dipikirkan secara detail. Bahkan Turki Utsmani itu sudah mempunyai museum. Nah, itu kira-kira gambaran seni dari Turki Utsmani. Seni dan arsitektur. Berikutnya. Nah, pada masa Turki Utsmani itu bangunan-bangunan yang berdiri umumnya menampilkan corak yang sedikit berbeda dari arsitektur sebelumnya. Jadi ornamentasi yang dipakai pada bangunan-bangunan yang berdiri di wilayah kekuasaan Turki Utsmani adalah sejenis lengkung segitiga Turki dan kubah segitiga atau kerucut. Nah, berbagai peninggalan dan corak arsitektur Islam di zaman Turki Utsmani adalah arsitektur masjid, istana, pemandian umum, kuburan, dan tempat tinggal lainnya. Nah, itu beberapa peninggalan Turki Utsmani. Juga ada pasarnya lebih besar lah dari Duta Mall, sangat besar pasarnya, lengkap fasilitasnya. Nah, itu bercerita sedikit tentang pasar yang dibangun pada masa Turki Utsmani tahun 1460-an kira-kira. Setelah penaklukan kota Konstantinopel, 10 tahunan kemudian dibangun oleh Muhammad Al-Fatih pasar. Jadi yang pertama dibangun itu pasar. Yang pertama itu bukan pasar pada masa Turki Utsmani. Jadi ketika penaklukan itu yang dibangun pertama kali bukan pasar, tapi masjid. Setelah masjid baru secara tahap demi tahap, dan 10 tahun kemudian baru dibangun pasar. Pasarnya Masya Allah luar biasa megah. Mungkin 100 hektaran mungkin. Luas sekali pasarnya. Di dalam pasar itu sudah ada blok-bloknya. Di tengah-tengah pasar itu ada masjid. Di samping masjid itu ada penginapan untuk orang-orang yang bepergian ke pasar. Bukan, untuk para pedagang, untuk beristirahat, santai. Di sampingnya lagi ada pemandian untuk para pedagang yang datang jauh-jauh berdagang ke Turki Utsmani. Jadi lengkaplah fasilitasnya. Dan utamanya di dalam pasar itu ternyata tetap masjid. Jadi masjidnya itu di tengah-tengah pasar. Dan masjidnya paling besar. Baru ada penginapan gratis untuk para pedagang. Fasilitas. Ada pemandian, ada tempat rehat bagi para pedagang. Itu bangunan sedikit sekilas tentang cerita pasar pada masa Turki Utsmani. Nah, ini bangunan Istana Topkapı, sekarang menjadi museum kalau tidak salah.
Nah, ini ketiganya ini adalah museum atau istana Topkapi atau disebut dengan pemerintahan Topkapi, pemerintahan. Nah, yang paling tinggi itu menara, dikenal dengan menara keadilan namanya. Jadi selama menara itu berdiri, maka keadilan adalah yang paling utama di dinasti Turki Utsmani. Itu ciri khas dari Turki Utsmani. Berbentuk kerucut. Apa itu? Menaranya berbentuk kerucut. Ciri khas dari Turki Utsmani. Ini bayangkan, jangan dibayangkan dibangun pada tahun 2020. Ini dibangun pada tahun 1400-an. Dan sampai sekarang masih terawat. Luar biasa. Sangat indah. Nah, di bawahnya itu adalah pemerintahan jalannya pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di tengah-tengahnya ada air mancur biasanya. Di depannya masjid, di samping-sampingnya baru rapat-rapat para menteri, para dewan syuronya. Nah, itu. Di samping masjid biasanya ada apa? Ada khusus untuk bersedekah secara sir. Nah, ini. Berikutnya ini masjid yang dibangun, nah itu Masjid Biru, Masjid Ahmed namanya. Dibangun sekitar 1500-an, 1600-an. Yang di samping kanannya yang menaranya 2 itu Masjid Sulaiman Al-Qanuni, dibangun pada tahun 1450-an. Jadi rata-rata setiap kekhalifahan dinasti Turki Utsmani itu khalifahnya membangun masjid. Nah, dan di samping masjid itu tidak hanya masjid tempatnya, itu lengkap. Ada rumah sakit, ada pendidikan, ada rumah sakit jiwa, ada apa lagi? Ada tempat bersantai untuk keluarga, ada untuk bersedekah. Lengkap lah kira-kira. Nah, itu gambarannya. Dan bayangkan itu dibangun pada tahun 1500-an, bukan sekarang. Sekarang saja menakjubkan, apalagi dahulu lah. Nah, itu luar biasa bangunannya. Nah, ini pasarnya, pasar Turki Utsmani, dibangun pada tahun 1500-an, 1460-an kira-kira. Nah, ini pasar Turki Utsmani. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Jadi minggu depan nanti silakan ditanyakan via WhatsApp kepada Bapak. Kalau ada yang tidak paham tentang materinya atau lain sebagainya, silakan nanti kita diskusikan di grup kita. Ketika setelah selesai, maka ini tugas untuk di rumah minggu depan. Itu silakan nanti dicatat tentang pasukan Janishary. Jadi ceritakan tentang pasukan Janishary. Yang kedua, menceritakan tentang Tarekat Bektashi yang tadi sekilas Bapak gambarkan. Nah, silakan nanti itu ditulis, dicatat materi-materi yang kalian dapatkan. Berikutnya sampaikan dari mana dapat bahannya. Begitu ya. Misalnya HTTP apa begitu, dari internet atau dari buku, silakan. Berikutnya untuk minggu berikutnya kita akan melakukan ujian untuk materi tentang dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tetap semangat, tetap berusaha, jaga kesehatan, usahakan selalu di rumah kalau tidak ada apa-apa, dan selalu pakai masker. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kesehatan, Allah berikan selalu kita kekuatan, Allah berikan kita selalu kesabaran, belajar terus. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.